Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Seperti biasa ya, namanya juga Zona Mujizat, tempat mujizat kita berbincang. Ini tamu saya hari ini, Bapak Ibu yang luar biasa, dituntun Tuhan sehingga mengalami mujizat demi mujizat dari yang sebetulnya mereka juga belum ngerti-ngerti banget ini apa gitu ya. Peristiwa yang dialami itu benar-benar kalau saya bilang sih mengerikan, sangat mengerikan. Tapi karena beliau ada di dalam tuntunan Tuhan sehingga bisa melalui semua apa yang dihadapi. Kalau menurut akal manusia itu sangat hal-hal yang sangat sukar dan sangat tidak masuk akal dengan jalan keluar yang diterimanya. Jadi tetap di acara Zona Mujizat kita dengar ya perbincangan kita di acara ini bersama Bapak Ibu Mahendra. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Luar biasa ini Bapak Ibu. Ini pernikahan sudah umur berapa Bu? Usia pernikahan ya. 37 ya. Berarti sudah 37 bersama ya? 37. Berapa putra putri? Dua ya, oke. Nah, ini pengalaman Bapak Ibu luar biasa ya. Jadi Bapak Mahendra ini adalah apa ya? Apa ya Pak? ABRI ya Pak ya? ABRI, prajurit. ABRI. Dalam pernah dikirim ke Palu ya Pak ya? Kota Palu. Pernah ke Aceh juga. Tapi yang paling mengesankan itu di Palu ya Pak ya? Di Palu. Nah, waktu Bapak di Palu, terus Ibu masih di Jakarta ya Bu? Masih. Ya? Itu sepertinya Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya tuh dengan gimana Ibu ya? Ya kami tuh pada saat bapaknya ndak ada, justru Tuhan tuh menyalakan api roh kami bertiga. Saya dan kedua anak saya, adanya sukacita kalau kita tuh beribadah, suatu kerinduan. Bahkan di rumah tuh tidak pernah berhenti tentang pujian-pujian lagu, kita setel lagu itu ya. Kemudian berdoa, merenungkan firman itu kok kayak yang lapar haus dan tapi sukacita kesukaan. Jadi beda dengan hari-hari sebelum masih ditungguin bapaknya gitu toh. Nah, ternyata ya itu cara Tuhan mempersiapkan kami untuk kami bisa menguatkan, mendampingi untuk Bapak itu bertugas di Palu yang ternyata di luar yang kami pikirkan, yang mau kita hadapi gitu. Ya. Yang pertama menghadapi apa Pak? setelah ini ya, setelah Bapak Mahendra di Palu berangkat sendiri 3 bulan ya Pak ya. Akhirnya menyusul semua keluarga. Kami dijemput ya, diboyong ke sana. Nah, itu. Pertama terjadi apa Bu? Waktu kami di Palu, kami sudah kumpul dengan keluarga. Dan suatu pagi itu kami melaksanakan tugas karena kami sebagai prajurit, sebagai pendukung kegiatan satuan wilayah maupun satuan tempur di wilayah Sulawesi Tengah. Tugas kami banyak kan duduk di belakang meja. Ketika pagi ini kami bekerja karena banyak surat-surat yang saya selesaikan. Kemudian pramugara saya membawa kopi itu ya, kopi. Ketika kopi sudah disajikan, saya berdiri akan saya minum. Saya pikir bahwa kopi itu masih panas. Makanya saya itu Bapak pesan apa memang dipesan? Saya sampaikan ketika memang saya datang, saya minta. Oh minta, berarti Bapak minta iya. Ketika saya mau minum, saya pikir masih panas, saya balik kanan. Langsung tidak jadilah, saya balik kanan. Tidak jadi diminum gitu ya. Ketika balik kanan, kopi itu langsung meledak kencang sekali. Di mana kopi itu meledak dan ya, serpian gelas itu ambiar itu. Lembut sekali. Dan suaranya kayak keras. Listrik anjlok gitu. Kalau listrik mati itu duak gitu. Sehingga anak-anak atau anggota saya yang di luar sudah ketakutan semua kan. Wah ini ada apa, ini ada apa. Kemudian saya pun juga tidak, saya panggil supir saya untuk membersihkan. Dia datang pun dengan ketakutan karena tahu itu mungkin kiriman, ya. Kiriman. Ilmu yang tak terduga. Dia ketakutan, kemudian saya katakan tidak usah takut, sudah kamu bersihkan. Itu ditujukan ke saya. Dan saya pun juga
setelah itu saya tidak mencari siapa-siapa, hanya saya memberikan perhatian kepada mereka. Dan itu memang di sana saya, ya namanya tentara itu kadang-kadang punya pegangan, banyak sekali yang punya pegangan. Sehingga setelah kejadian itu saya pun juga ada rasa kena dampak juga. Saya batuk-batuk sampai ingusan yang berlebihan. Ternyata itu setelah kami lama beribadah tahu bahwa itu adalah suatu pelepasan. Dan yang luar itu setelah kejadian kopi pecah itu ya. Meledak itu ya. Iya. Bapak ngalami kayak gitu. Kemungkinan besar, bukan kemungkinan ya. Ini memang cara Tuhan bekerja, karena itu akan ditujukan kepada kami, dan kami ada roh Allah yang lebih besar dari segala. Maka roh itu akhirnya melumpuhkan kepada orang-orang di sekitar kami. Mereka itu ada yang sakit, ada yang dan sebagainya lah ceritanya. Itulah, dan kami tahu bahwa itu adalah kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan itu karena ya kami keluarga senantiasa melekat dengan Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan itu senantiasa kami peroleh dengan datang yang tidak kami duga-duga dan datang tepat pada waktunya. Jadi benar ya, kalau roh Tuhan itu lebih besar dari roh dunia, dari roh apapun ya. Itu setelah itu ada kejadian apa, Pak? Setelah itu ya kejadian artinya ada yang sakit, ada yang kecelakaan. Ya setelah saya telusuri mereka itu memang punya pegangan itu. Punya pegangan. Jadi terus sepertinya itu yang mereka punya pegangan dengan hadirnya roh yang lebih besar dari ini. Mereka kayaknya blingsatan blingsatannya tapi dengan bereaksi. Jadi Iya. begitu. Terus ada yang lebih apa lagi? Yang lebih parah lagi apa, Bu? Itu Tuhan kasih mimpi. Tuhan kasih mimpi saya. Di rumah itu kayaknya penuh ular, tapi ular yang sudah tidak berdaya dan ular yang kecil-kecil, artinya yang bukan yang ular besar. Nah, dalam mimpi itu ketika saya melihat itu, terus suami saya itu datang masuk cuma pakai celana pendek sambil bawa senapan panjang itu sama anggota, tapi anggota yang Kristen. Ya, itu nembak, itu bukan makdor di dalam rumah itu, asap yang keluar, asap putih itu sampai ke belakang ke dapur. Ruang dapur itu ditembak sama-sama penuh dengan asap putih. Tidak lama dari atas tuh turun terali besi. Jadi kayak rumah tahanan itu, kamar tahanan itu. Di situ tuh saya melihat ular naga putih. Itu meraung kencang sekali. Saya gemeter, Pak. Sudah diem, dia sudah ditaruh terali, sudah tidak bakal kemana-mana. Sudah kayak terpenjara. Iya, terpenjara. Nah, ternyata ada peristiwa diikuti peristiwa. Ada anggota kami itu mau KDRT dan ini memang anak yang ya tanda kutip nakal sekali lah. Namanya bawaan. Tanda kutip nakal sekali ya. Menyiksa istrinya. Akhirnya mereka istrinya itu pulang ke orang tuanya, dan si anak ini anggota saya ini pergi kemana dicari-cari tidak ada, dan bahkan sudah kami laporkan. Itu istrinya sempat lapor ke ibu. Iya, pagi-pagi datang ke rumah. Dia lapor kalau dia sudah habis itu aniaya dan dia pengen pergi, dan masalahnya karena si bapak ini punya simpanan di luar. Jadi pemicunya gitu bertengkar di situ. Dan dia menantang, silahkan lapor komandan. Tidak akan bakalan komandan itu akan menindak saya. Ya karena mungkin dia pede dengan pegangan itu ya. Akhirnya dia pergi, tapi dicari. Ibu doakan juga? Ya, saya bawa doa setiap kali malam, Bu. Tiap malam saya bawa doa, semua anggota itu saya bawa dalam doa, yang bermasalah dan yang tidak bermasalah dan yang sedang akan bermasalah. Saya minta Tuhan, waktu itu saya belum mengenal yang namanya tutup bungkus darah Yesus itu belum. Jadi coba minta Tuhan jagai, Tuhan jagai dan lindungi mereka. Gitu aja. Jadi ya akhirnya Mas Artu muncul. Di saat muncul pun juga kami tidak tahu, tapi kami merasakannya sekarang menerjemahkannya. Sekarang setelah saya menerjemahkannya itu karena kami ada dalam koridor zonanya Tuhan, Tuhan itu tadi. Benar. Akhirnya
dan luar biasanya Tuhan menyertai kita dan dari kita, bahwa anak itu padahal sudah dicari PM, misalnya kami laporkan polisi militer itu, dicari-cari nggak ketemu, tapi suatu saat pagi-pagi dia datang, kemudian ada anggota yang laporan bahwa yang bersangkutan datang, terus saya suruh panggil. Kemudian setelah masuk saya katakan, kenapa kamu? Katanya nggak ada masalah, tapi kendaraannya sudah di Bawa PM, nggak ada apa-apa, dan kalau nggak ada apa-apa ya ambilin. Saya tidak marah. Saya katakan bahwa kalau gitu kamu ambil sendiri, biar diantar di kantor PM itu. Diantar. Jadi dia nggak ngaku kalau ada KDRT itu. Iya. Tapi dia nggak merasa, dia nggak merasa. Sehingga dia datang sendiri ke PM itu. Diantar anggota. Diantar oleh anggota kami, begitu datang ya sudah, PM pun juga nggak bekerja, nggak apa-apa, langsung pegang masuk sel. Jadi selesai masalah. Jadi sumbernya dia nggak mungkin komandan saya mau bertindak gitu ya. Ya, emang dia kebertindak, memang Tuhan yang bertindak. Iya. Cuman dan memang kelihatan bahwa cuman waktu itu Tuhan Bapak itu cuma berkarya ngomong sendiri. iya. Cuman ya sudah sana kan kalau nggak salah itu. Ya karena memang motornya diambil PM toh itu sama bapaknya itu, sama anggota tadi yang ketemu cuma motornya di tempat yang simpenannya itu, perempuan simpanan itu. Nah, motor dibawa PM ke kantor. Nah, setelah ini datang ke ini anggota pulang ke kantor, disuruh sana sama bapaknya, kalau memang enggak apa-apa itu motormu ada di sana. Langsung pegang. Iya, anggota pun merasa bahwa komandan ini nggak pernah marah kan. karena hidup dalam Kristus saya nggak pernah marah. Nggak pernah marah tapi penuh kuasa ya Pak. Memang ini lambat banget kalau suruh marah ini. Dan peristiwa itu sudah selesai, ada penyelesaian dengan baik lah. Dengan kurun waktu beberapa saat kami juga langsung dipindahkan kembali ke Jakarta. Dari Jakarta? Di Jakarta juga demikian sudah juga. Diadang kasus diadang kasus lagi. Kasus apa ini Pak yang di Jakarta nih Pak? Ini ponakan saya dia setelah di perfilman habis bikin film pulang mungkin kemalaman atau gimana, hasil film itu ketinggalan di Supang sana, ngambil barang itu dia balik lagi dari Jakarta ke Supang ngambil hasil editan tadi kan, dan ternyata mungkin sudah ngantuk, nabrak orang tadi. Nabrak, yang ditabrak itu tentara. Babinsa dan akhirnya masuk rumah sakit. Waduh, kami malam itu telepon, juga meninggal. Malam itu meninggal. Terus setelah penahanan saya itu diproses di kepolisian, bahwa dia ya mungkin ditanya orang tua. Ditanya kan, diproses, ditanya, dia terus mengatakan bahwa bapak saya juga tentara. Akhirnya polisi itu yang menghubungin kami. Setelah jadi ponakan itu ngaku anaknya kalau anaknya gitu. Iya, kalau Mahindro gitu. Setelah polisi menghubungin kami, saya sampaikan ya tolonglah ya dan bahwa ini nggak diapa-apakan, nanti diambil saja. Tidak ditahan katanya. Oh ya, terima kasih ya. Akhirnya begitu malam pun juga saya dan keluarga dan ini menengok keluarga yang suaminya meninggal ini. Begitu saya datang ke rumah sakit, tangisan. Begitu saya datang mereka itu malah senang sekali kita datang. Kita datang di halaman itu sudah suara jerit tengah malam atau itu jam 1 malam gitu. Jerit itu di belakang. Nah, begitu kita datengin mereka, saya keluarga dari yang nabrak si bapak almarhum. Kami tadinya takut ini mau marah. Kita yang ketakutan sebetulnya. Jangan-jangan nanti kita dikeroyok atau dia apa. Ternyata mereka diem. Terima kasih kami datang. Ucapan terima kasih. Luar biasa. Bapak Ibu bisa datang. Ini kalau bukan tuntunan Roh Kudus tidak mungkin. Perlindungan perlindungan Tuhan. Karena kejadian-kejadian seperti itu mesti permasalahannya akan panjang. Setelah itu? Dan setelah itu singkat cerita bahwa itu sudah kita selesaikan. Proses pengadilan. Bahwa saat mengambil kendaraan itu kan sudah rusak, ringsek. Sedan itu kami ambil yang dipakai ponakan itu kan sedan itu. Bahwa kami bawa truk dengan kami sendiri bawa kendaraan kecil. Kami ambil, kami naikkan, kami masukkan ke bengkel. Setelah masuk di bengkel, kami pulang. Nah, ketika mau pulang ini perlindungan Tuhan yang luar biasa.
Nah, ketika kami pulang di Padalarang itu melewati perlintasan kereta dan truk kami itu di depan, padahal kereta itu agak cekung ya, dia berhenti. Ya, kami di belakang ini padahal kendaraan ini ya termasuk kendaraan masih bagus lah. Sopir saya, pak remnya gasnya lepas. Remnya tapi blong. Tetap aja peras. Remnya blong, nggak bisa direm, akhirnya nabrak truk kita yang di depan itu. Pada saat nabrak kereta lewat cepat Jakarta Bandung lewat. Wah, kalau tidak kena kalau kita tidak nabrak truk, kita yang ditabrak kereta. Dari kereta. Wah, ini perlindungan Tuhan luar biasa nih, luar biasa. Bahwa kami terselamatkan. Ya mungkin kalau tidak ada truk atau tidak nabrak truk, lewat sudah kita. Kok bisa tiba-tiba rem blong itu? Lah itu tadi. Karena esok harinya setelah saya perintahkan sudah diambil saja. Begitu diambil bawa montir, loh ternyata kendaraan nggak apa-apa. Mobil kita itu remnya pulih sendiri. Jadi waktu itu tuh belum nggak bisa direm. Pak, kendaraannya nggak apa-apa. Ya memang ringsek tapi rem segala itu bukan nggak bermasalah. Remnya nggak bermasalah. Ya ini kan ternyata setelah kami bergabung di keluarga lain ini kan tahu bahwa itu kami saat itu mengalami peperangan roh. Setelah bergereja keluarga. Iya. Dan luar biasanya kan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya dan betul. Bahkan dan Tuhan sendiri lah. Kita bilang Tuhan sendiri yang berperang, kita hanya menonton saja. Berarti Bapak Ibu itu dari Jakarta dikirim ke Palu, balik ke Jakarta lagi. Terus kemudian ke Solo. Ke Solo itu tahun berapa ya Pak? Tahun 2010. Nah ini ke Solo ini juga luar biasa nih. Tuhan memberkati kami ini. Di tahun 1998 saya pernah datang ke satuan saya yang di dekat masjid yang baru ini, yang sekarang sudah rata. Saya datang, saya hanya sekedar main-main karena habis saya cuti, main-main dan komandannya waktu itu sama-sama sekolah, walaupun sekolahnya dia di tentara itu kan banyak sekolah ya, sekolahnya lebih tinggi tapi sama-sama. Saya ingin main, begitu saya ketemu anggota, saya tanya, komandan ada. Sebentar, ini laporan, dia balik ngomong, kalau komandan nggak ada. Waduh, ya udah saya pulang, ayo pulang. Begitu tapi pulang, dengan hati tersinggung karena merasa ditolak. Saya berdoa, ya Tuhan, kalau kami masih ada usia, tolong kami akan memimpin satuan ini. Tahun 2010 kami kembali ke Solo. Tapi jawaban doa 15 tahun. Berarti 12 tahun baru terjawab. Oh, berarti memang kerinduan Bapak dari dulu pengen ke Solo ini. Tapi sebetulnya saya sudah tidak mengharapkan lagi. Karena sudah terlalu lama atau dari doa itu belum sudah terlalu dijawab. lama dan karena kami itu merintis karir itu dari bawah. Bahwa saya sudah pernah jabat yang di Palu itu, berarti saya tidak akan dapat lagi. Loh, tetapi kok ternyata masih dapat di Solo lagi. Berarti dapat di Solo justru begitu saya ingat ya dulu kan saya pernah berdoa. Dijawabnya 12 tahun baru jawab. Begitupun juga saya sampaikan di apelan, wah, kita harus melekat pada Tuhan. Doa kita ini walaupun mereka Bapak mesti memimpinnya begitu ya sama saya bersaksi anak di buah situ. Tapi dapat masalah nggak Pak? Gimana? Tapi ada masalah nggak? Tetap ada masalah nggak? Ya masalahnya banyak sekali. Banyak sekali masalah, tetap banyak masalah. Dan terakhir bahwa ada masalah besar dan itu saya mengucap syukur kalau itu tidak dimunculkan, bongkar, itu malah belakangan sangat sulit diselesaikan. Nah itu masalahnya sangat besar sekali. Dan itu ternyata itu bukan saya, orang-orang sebelum saya, tetapi saya kena imbasnya. Karena ketahuannya pada saat dibongkarnya pada saat bapaknya ada di sini. Jadi waktu pergantian komandan ini, Bapak ada kasus baru muncul. Kasus baru muncul. Pada di awal padahal nggak tahu. Katakanlah itu barang gitu ya. Itu barang dikiranya masih di situ padahal nggak ada. Barangnya nggak ada. Hilang gitu. Padahal itu barang yang banyak dan sangat berharga. Nah ketahuannya
bapaknya masih ada di situ. Jadi yang terdakwa adalah masih kena tersangkut. Jadi banyak sekali pejabat dari Kodam, dari itu bapak terus disalahin gitu Pak? Iya disalahin. Begitu lihat saya nggak ada, saya pun kaki seolah nggak nginjak tanah ini. Wih, barang segitu banyaknya terus apa nih sing arep nggo ngijoli. Karena dia juga nggak merasa sama sekali. Terus semua bilang, wah ini pecat. Ternyata orang yang ada salah satu orang yang bilang pecat, dia sendiri yang dipecat. Pembelaan Tuhan muncul terus lagi. Kita selesaikan, wah sulit. Akhirnya saya sudah diam. Dan luar biasanya Tuhan menyertai saya. Saya kena permasalahan itu harusnya saya kalau orang masuk kotak lah. Tapi ternyata saya kembali ke Jakarta, saya masih punya jabatan. Dan jabatan itu juga jabatan yang tidak main-main karena saya harus mengelola personil se-Indonesia ini lah. Kalau di sipil ya HRD lah. HRD kami jadi Kapolres. Tuhan mengangkat. Dan luar biasanya di situ. Tapi begitu saya diam, saya begitu di Solo, pulang Solo, malah ditelepon di Jakarta. Bapak, ini sudah selesai ini, ya sudah selesai. Jadi itu masalah selesai dengan sendirinya. Tuhan yang menyelesaikan ya, luar biasa. Tapi Bapak tidak jadi tersangka berarti? Tidak. Tidak jadi tersangka, tapi cukup rasanya kayak orang lumpuh. Ya itu kan seperti dipermalukan tuh. Iya benar. Kayak dapat dipermalukan dan orang tuh tidak nuding kan. Iya. Gitu. Dan yang luar biasa ya. Yang nuding itu justru yang kena. Iya. Dan tidak itu saja, kami di sini luar biasanya kami juga dipersiapkan. Tahun 2010 kami masuk bergabung di gereja ini. Mulai bergabung di Keluarga Allah. Berarti itu, Bapak kesini berarti sudah sudah pensiun atau belum? Baru awal-awal datang. Baru awal-awal datang dipindah ke sini. Jadi kami tadinya ibadah ada. Kok bisa pilihannya ke Keluarga Allah? Memang kami juga berdoa minta yang bisa kami itu berjemaat yang kejar kuasa. Jadi bukan hanya untuk hidup rohani biasa-biasa saja, tapi yang bisa kejar kuasa. Ya karena kami menyadari banyak tantangan yang harus kami hadapi, baik secara keluarga maupun ini, supaya kami bisa mengenal rencana Tuhan gitu. Tapi dengan bahasa yang tidak seperti sekarang ini, saya tidak tahu, ternyata memang Tuhan yang bawa. Untuk berjemaat di sini saya dilengkapi, kami berdua semakin diperlengkapi. Pertama kali Bapak Ibu ke gereja itu apa yang dirasakan? Pertama kali begitu masuk lorong aja kami sudah merasakan bahwa kalau Tuhan itu ada langsung kan ada tuh yang banyak kesaksian di Komsel itu untuk fokus ibadah itu kok susah sekali. Nah kami itu baru masuk lorong aja rasanya sudah tenang, sudah dengan segala sukacita. Setelah masuk ibadah? Iya, setelah masuk ibadah lebih lagi. Semenjak itu terus di Keluarga Allah gitu. Iya, sampai sekarang. Terus Bapak Ibu ikut semua ikut pergerakan gereja ya. Iya. Ikut apa aja Pak? Ada program itu apa Somo apa gitu. Oke. Terus retreat encounter. Terus doa, sekolah doa, konselor, SBC. Pelatihan apa? KKS menjaga. Nah, kalau untuk SBC ini mungkin ini akan saya sampaikan benar bahwa itu sangat penting sekali. Memang saya waktu ditawarin SBC saya tidak mau karena saya dengar ceritanya lah, karena saya kan tentara reguler. Kalau ikut SBC ini seberapa sih kalau SBC? Saya nggak mau. Tapi suatu saat istri, saya melu aja, pengen nganggur, gitu kan. tapi puji Tuhan, ternyata memang bukan kegiatan fisiknya yang firmannya yang luar biasa. Walaupun firman itu sudah sering kita dengar. Di situ kan ada bagaimana kita punya visi secara pribadi, ada komitmen, ada banyaklah ya hal yang itu. Itu yang menguatkan pertumbuhan kami. Jadi barangkali pemirsa warga jemaat yang takut ke SBC, ikutlah SBC. Benar. Akan benar-benar akan membentuk kepribadian kita, sehingga kita tidak mudah goyah lah.
Barangkali mungkin kalau kami tidak ikut SBC kami sudah nggak melayani. Terus akhirnya Bapak pelayanan di ISBC. Iya. SBC bergabung di SBC dan banyak sekali pelayanan yang kami lakukan. Dan luar biasanya memang pada saat kami selesai ikut crash program ini, kami ditarik lagi ke Jakarta. Begitu kami purna, kembali sini kami langsung ikut pelayanan. Kami pelayan semua pelayan, banyak sekali lah pelayanan. Begitu tahun 2017 mungkin ya, 2017 atau 2018 itu SOP-nya akan disampaikan bahwa seluruh pelayan harus selesai SPR. Ya, SOM dan sebagainya, seluruh pelayan Tuhan kan harus itu. Harus ya benar. Begitu kami di pelayanan apa saja, begitu dicek-cek loh, ternyata pelayanan kami sudah komplit, SPR-nya sudah komplit, sudah memenuhi, sehingga tidak disibukkan itu karena banyak sekali pelayanan yang masih bolong-bolong. Tidak disibukkan dengan SPR. Ketika kami masuk pelayanan, kami tidak disibukkan untuk menyelesaikan SPR. Nah, itu kan bahwa Tuhan ternyata itu rencana Tuhan ya. Memperlengkapi. Yang tadinya hanya timbang nganggur. Ya. Itu pikiran manusia begitu. Tapi kita tuh kan kadang nggak bisa memahami jalannya Tuhan. Tapi ketika itu dijalani taat, ngerti kita ya Pak ya. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu melayani apa? Masih di? Kalau kami ini Retreat istri di Counselor? Radio, kemudian kami berdua konselor, pendoa, kemudian ya, Pak, saya ini sudah pensiun ya Pak ya sekarang. Sudah. Jadi waktunya banyak untuk melayani ya. Iya. Saya ditunjuk untuk menjadi bimbing SOM. Oh ya, tadi yang Bapak pernah kena COVID segala itu gimana Pak? Oh iya, itu pernah kena COVID. Pernah COVID. Ya ini mungkin di Solo ini ya Pak ya. Di Solo. Terus? Barangkali itu karena kesombongan saya kali. Karena saya merasa bahwa fisik kuat, saya ya? kuat ya. Tapi kena juga. Kuat, ya. Tapi begitu kesenggol itu parah lah ya. Parah. Termasuk kritis Bu? Kritis. 21 hari dia tidak turun dari tempat itu. Terus? Tapi puji Tuhannya saya tidak pernah kosong. Saya masih ingin. Dan gejala-gejala COVID itu tidak ada. Hanya napas saja memang tidak tersengal-sengal, sesak gitu. Tapi makan, minum, penciuman masih normal ya. Setiap kasih makan tapi habis. Tapi dokter bilang itu kritis. Pada awal tahun malam tahun baru tahun 21 malam tahun akhir itu malam tahun baru udah masuk 21 itu saya lagi dengerin khotbah Pak Obaja di malam tahun baru. Saya tuh ditelepon dokter, katanya Pak Mahindro tuh keadaannya ya mohon dukungan doa aja. Berapa persen Pak harapannya orang kalau COVID sudah masuk ICU? Katanya 50%. Tapi itu ternyata begitu sudah kita 50%. Sudah tinggal harapannya tinggal 50%. Tapi begitu kami sudah sembuh, kita kontrol, dokternya itu bilang tinggal 30% waktu itu. Nah, itu 30% itu dibagi dengan doa keluarga, semangat pasien sama usaha dari rumah sakit. Jadi 30% dibagi 3 itu ya. Nah, saya lemes, saya enggak bisa apa-apa, tapi langsung Roh Kudus tuh kok mengingatkan saya untuk minta dukungan doa Pak Obaja. Saya cari nomor teleponnya Mbak Galuh, ketemu. Saya minta tolong, ini suami saya itu terlibat di pelayanan juga sih di SBC. Saya bilang saya ini sedang terkapar di rumah sakit. Dibilang tinggal 30%, mohon dukungan doa. Nggak sampai 15 menit Pak Obaja ngasih saya MP3 doa, isinya doa, tolong ini kirimkan ke suami supaya diimani. Entah itu dibaca atau tidak, tapi nyatanya begitu 2 hari di ICU dia keluar walaupun masih positif. Tapi sudah keluar dari ICU karena sudah membaik. Dan akhirnya sampai pulang ke rumah itu tapi masih bawa oksigen yang besar-besar itu 3, itu dipinjemi. Dari rumah sakit dipinjemi. Dan di dalam itu, di rumah sakit juga memang ada orang dalam yang dikenal. Tapi itu pun saya ingat ketika ada kena COVID itu. Saya hubungi, saya pasrah, dia kepala apotek di rumah sakit itu. Begitu saya pasrah ke dia, dokter semua kerja sungguh-sungguh. Nah, jadi ada prioritas gitulah. Nah, itulah tangan Tuhan. Jadi tangan Tuhan itu waktu kami menghadapi segala bahaya, segala percobaan itu
tangan Tuhan itu seperti khususnya untuk COVID ini. Yang tangan kiri Tuhan itu menyelamatkan nyawa kami bertiga di rumah. Yang tangan kanan Tuhan bekerja, itu bayangan saya, tidak tahu kepekaan saya begitu. Yang tangan kanan Tuhan bekerja semua orang pakai untuk mendatangkan mujizat Tuhan. Oke. Berarti banyak sekali ya mujizat demi mujizat. Ya. Tapi yang terakhir ini apa? Yang luar biasa waktu itu apa, anaknya itu ya Bu? Ya, anak saya. Putranya yang berkebutuhan khusus itu. Saya punya anak yang besar itu kebutuhan khusus. Nah, ketika Tuhan tapi menjamah. Tapi itu peka ya Bu ya, katanya. Ketika menjamah saya bertiga ditinggal ke Palu itu dulu. Itu anak saya itu menjumpai Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara fisik. Ketika kami lagi memuji Tuhan, yang kau beri yang ku pinta, itu toh. Itu bu Tuhan Yesus ada di pintu, katanya. Tuhan Yesus di pintu kayak apa Tuhan Yesus itu? Pakai jubah putih, rambutnya keemasan, kepalanya belakang itu ada lingkaran. Saya imani aja. Terus yang di Palu juga begitu, dia mengalami. Semenjak itu sering lihat. Okay. Bahkan lagi di ibadah di Palu itu ada WL-nya bilang mari sembah saat penyembahannya, sembah Tuhan. Dia melihat Tuhan Yesus datang dengan Tuhan kecil, katanya. Kok Tuhan kecil? Tidak ada sayapnya. Oh, itu malaikat Tuhan yang ngirim Tuhan. Saya bilang, dia bawa buku emas sambil ditulis nama satu-satu yang ibadah itu, ibadah pemuda. Namamu ditulis, bahkan terakhir nama Daniel, terus Daniel dipeluk. Jadi saya tuh bersyukurnya di samping kami berdua dibawa pada peperangan roh, dididik sama Tuhan mengenal peperangan roh, tapi kedua anak saya mengalami didikan Roh Kudus, dalam arti imannya tuh ditumbuhkan semakin berapi-api. Doanya makin kencang. Mereka makin berkencang. Yang satu tuh, yang kecil itu tuh bisa bahasa roh atas anak SMP ya, anak SMP. Bahasa roh sampai kakak pembinanya aja pernah dipercayakan suruh khotbah untuk anak pemuda itu. Padahal baru umur kelas 3 SMP. Tapi bagus Bu, dia sudah bisa menerjemahkan firman, katanya, sampai sama. Jadi semua dijamah Tuhan ya. Tuhan dijamah Tuhan, kami bagian peperangan, dia bagian diberkati. Jadi yang waktu Bapak habis COVID itu sempat sama Daniel ini belajar. Nah, sesudah COVID, padahal orang kalau sudah kena COVID itu kan kesehatannya nggak seperti biasanya. Jadi dalam arti gitu, kekuatannya banyak berkurang. Tapi justru ini dipakai Tuhan, suami itu dipakai Tuhan untuk melatih anak, sampai sekarang anak itu sudah berjalan. Tadinya nggak bisa berjalan. Yang tadinya nggak berjalan, tadinya nggak bisa berjalan. Padahal waktu gereja ini mendatangkan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, itu Daniel itu sudah dikasihkan ke depannya Pak. Siapa aja ya waktu Pak yang Samson Dabas, Pak Samson Dabas itu nggak dicuekin. Ternyata Tuhan mau untuk mengalami sendiri. Jadi untuk bapaknya supaya ngelatih lewat sendiri. Bapaknya. Iya. Wow, luar biasa. Sekarang jadi bisa jalan ya Daniel. Iya. Nah, yang saya heran itu justru di usia sudah terlalu senja begini, Tuhan kok masih memilih kami untuk kami. Sekarang Bapak udah KKS, dan melayani, masih melayani radio altar itu ya Bu ya. Radio MSA, di MSA. Oh, mujizat setiap hari itu kami masih mendukung di situ. Bapak masih ISBC juga? Tidak, sekarang tidak. Oh, tidak. Sudah diganti yang lebih muda. Lebih muda. Oke. Wah, terima kasih sekali Bapak Ibu Mahendra yang sudah mengalami mujizat demi mujizat ya, luar biasa ketika kita tuh nempel ke Tuhan ya. Memiliki. Saya kalau belajar dari Bapak Ibu itu kayak dicelikkan itu. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa sih lawan kita? Kita akan jadi lebih dari pemenang ya. Oke. Nah, itu yang menentukan. Satu pesan sedikit saja untuk pemirsa apa? Dari Bapak dulu. Mari para jemaat keluarga Allah, kita tetap mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Gembala Sidang. Seperti SPR kita juga harus lengkap. Kemudian kita harus tetap melekat pada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan hadir, akan menolong kita, dan pertolongannya itu tepat pada waktunya. Dan kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Allah itu senantiasa menyertai kita. Mari kita bangun kehidupan rohani kita
apa yang sudah ditetapkan dan setia untuk tetap menjalani ibadah di keluarga Allah. Oke, Ibu sedikit. Yang paling utama, mari kita membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Jadi ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Di situ nanti Tuhan akan bekerja dan kita tuh mau dibawa seperti apa di luar yang kita tidak pikirkan, Tuhan akan kerjakan dan kita itu akan berarti. Kita berarti dengan ajaib. Nah, seperti yang dikhotbahkan Bapak Obaja bahwa untuk mencapai pelipat gandaan yang dahsyat, ternyata nomor satu kita harus mau belajar, berani belajar untuk kami boleh dituntun mengalami tuntunan Roh Kudus. Nah itu tadi ternyata kami diteguhkan, pengalaman-pengalaman masa lalu itu Tuhan teguhkan dan Tuhan celikan mata kami di sini jawaban doa. Kenapa kami dulu itu seperti itu? Kenapa? Jadi Tuhan, semua pelajaran pengalaman Ibu dan Bapak ini dicelikan, Ibu baru mengerti, oh begini begini. Ternyata rencana Tuhan itu tidak bisa kita mengerti, tapi yang jelas itu bukan membawa kecelakaan. Betul. Walaupun membawanya badai, di tengah badai, di tengah apa, tetap menang ya, Bu. Tapi tetap menangan. Iya, jadi menangan. Oke, terima kasih Bapak Ibu Mahendra sudah hadir di acara Zona Mujijat ya. Pemirsa, kita sudah dengar ya bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan atas hidup beliau ya. Satu hal sekali lagi saya katakan, kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan Yesus ya maksud saya, itu siapa lawan kita? Siapa yang dapat mengalahkan Tuhan Yesus? Benar-benar di sini nyata kuasa Tuhan Yesus itu terdahsyat. Mau kuasa gelap apapun, mau orang mau menjatuhkan kita dengan cara apapun tidak bisa. Kalau kita itu melekat pada Tuhan, punya hubungan yang manis, katanya Ibu Mahendra tadi ya, punya hubungan yang manis yang melekat pada Tuhan. Jadi tetaplah kalau Anda ingin mengalami mujizat, mengalami kemenangan demi kemenangan, datang ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu banyak kekuatan, impartasi doa, kekuatan, hikmat itu selalu ada. Jadi untuk mengalahkan semuanya kita perlu melekat kepada Tuhan dan mengerti firman-firman-Nya, melakukan apa yang Dia perintahkan. Oke ya, sampai di sini acara Zona Mujizat. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan dengan mujizat yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.